eh, untuk apa namanya Taman Keanekaragaman Hayati ini kita rekam juga, nanti akan kita sampaikan di YouTube. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ke Bu Karina kembali. Silakan Bu Karina. Terima kasih Pak Yanto. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini, yang akan dipandu oleh Ibu Dena Natalia Langi, analis lingkungan dari DLH Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Ibu Dena, kami persilahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Waktu kami persilakan sampai jam 11.30. Baik, terima kasih Mbak Karina atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Taman Kehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sementara menjalankan ibadah puasa. Semoga dimampukan dan tetap semangat. Mohon izin, perkenalkan saya Dena Langi dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya karena selama 2,5 jam ke depan saya akan memandu webinar Taman Kehati kita kali ini. Di mana webinar Taman Kehati kita kali ini akan membahas keunikan dari beberapa taman kehati yang ada di Indonesia, yaitu Taman Kehati yang dari Kabupaten Bangka Tengah, Kota Solok, dan Kabupaten Sekadau. Dan juga melalui webinar ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana peran dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong peran serta dari masyarakat di Taman Kehati. Yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa Taman Kehati ini memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kita akan mengetahui bagaimana bentuk model kerjasama dari pengelola Taman Kehati dan juga masyarakat, serta keuntungan-keuntungan apa yang akan didapatkan, produk apa yang dihasilkan dari Taman Kehati. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama menyaksikan dan kita akan mengikuti materi yang akan dibawakan oleh ketiga pemateri kita yang saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Sebelumnya, saya mohon waktu kepada Bapak Ibu untuk menyapa ketiga pemateri kita yang sudah siap untuk memberikan materi buat kita pada pagi hingga siang nanti. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang saya sapa dengan penuh hormat, Bapak Ari Yanuar Prihatin ST. Selamat pagi Pak Ari. Pagi Bu. Salam sehat buat Pak Ari ya Pak. Sama-sama Bu. Ya, yang kedua, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Kota Solok, yang saya sebut hormat Bapak H. Zulkifli SP. Selamat pagi Pak Zulkifli. Selamat pagi Bu Dena. Iya, semangat sekali saya lihat pagi hari ini ya Pak Zulkifli. Salam sehat buat Bapak juga. Dan yang terakhir, untuk pemateri yang terakhir, Bapak Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau yang kami hormati Bapak Kosmas SPMAP. Selamat pagi Pak Kosmas. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat. Semoga sehat selalu ya Pak. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita akan sama-sama mengikuti materi yang pertama dan diinformasikan kepada Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati untuk bisa meng-unmute-kan audio dari Bapak Ibu agar supaya webinar kita kali ini akan berlangsung dengan lancar dan tertib dan kita bisa mendengarkan bersama-sama secara jelas apa yang dipaparkan oleh ketiga para pemateri kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ari Yanuar Prihatin ST yang akan membahas terkait peran dan peningkatan ekonomi masyarakat di Taman Kehati Kabupaten Bangka Tengah. Pada Bapak dipersilakan untuk durasi waktu pemaparan selama 25 menit. Terima kasih Bu Dena atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya Aryanuar Prihatin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah akan mencoba memberikan materi mengenai Taman Kehati Hutan Pelawan Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Taman Kehati kami ini dilatari belakang oleh tingkat keanekaragaman hayati di daerah kawasan Desa Namang ini sangat tinggi. Kemudian tingkat kesadaran terhadap biodiversitas masih rendah. Kemudian tingkat ancaman keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Kalung Desa Namang cukup tinggi, terutama oleh pertambangan rakyat. Kemudian penetapan kawasan lindung Kalung menjadi Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan ini oleh Bapak Bupati Bangka Tengah dengan nomor SK 18.45/403 KLHK garing 2013 pada tanggal 31 Juli. Kemudian lokasi Taman Kehati Desa Namang ini berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini lokasinya Pak secara peta yang ada di Bangka Tengah. Gambaran umum Pak, gambaran umum Taman Kehati kami ini, Taman Kehati di Hutan Pelawan ini luasnya 47,4 hektar, didominasi oleh pohon pelawan, pohon berkayu merah, ini sebagai endemik Provinsi Bangka Belitung. Jumlah flora yang terdapat di Taman Kehati ini sebanyak 165 spesies dan 54 famili. Jumlah fauna terdiri dari kelas Apes spesies 127 spesies dan 44 mili. Ini gambaran penyangga, nih, gambar umum yang terdapat di kami ini Pak, spesiesnya, kemudian flora dan faunanya yang kami sebutkan tadi. Kemudian terdiri dari ada beberapa, kalau kami di Bangka ini mengistilahkan kelekak Pak, yaitu kelak untuk ika, nantinya untuk kalian, sebuah tradisi kearifan lokal orang Namang yang mana kelekak itu dari kumpulan pohon buah yang jadi satu dan berbuah dan dinikmati oleh anak cucu yang tanpa harus membeli alias gratis nanti Pak. Nah ini gambar umum di Taman Kehati kami Pak, bentuk dalam gambarnya. Lanjut. Ini yang tadi saya sebutkan didominasi oleh pohon pelawan endemik yang berwarna merah, ada juga pohon terentang, pohon pelempang hitam, pohon seruk. Ini ada jamur Pak, yang unik lagi di kami itu ada jamur pelawan, kemudian ada anggrek hutan kantung semar dan lainnya. Ini bentuk gambarnya Pak, bentuk gambar pohon pelawan yang berkulit merah ini ada jamur ini yang nanti dia bisa tumbuh pada suatu kondisi musim di bawah pohon pelawan ini yang salah satu menjadi nilai ekonomis yang ada di hutan pelawan. Nah, ini ada jenis-jenis pohon yang ada di pohon di Taman Kehati Pora Namang kita Pak. Ini ada semak, bahasa kami lokalnya Pak. Ini ada lesak, beberapa macam. Ini ada seruk puspa, kemudian ada kabal, terus lanjut. Ini yang istilah namanya itu tadi jumlah
fauna yang ada di jumlah flora. Bisa melihat jumlah faunanya, Pak. Fauna yang nanti ada di Taman Kehati. Ini adalah andalan kami, Pak. Ada andalan kami ini serangga, ini madu, ya, Pak. Jadi madu pelawan ini dan pohon-pohon lainnya, tapi yang di pohon pelawan ini yang menjadi madu favorit di Bangka Tengah karena biasanya madunya agak pahit dan harganya agak tinggi, Pak. Ini juga ada kodok rawa, Pak, karena di Taman Kehati kami ada aliran-aliran anak-anak sungai yang terdapat di dalamnya ini bermacam-macam katak, kodok, dan ular. Kalau burung tetap ada, ini jenisnya burung-burung yang ada di Taman Kehati kami, Pak. Ini beberapa lutung, Pak, lutung, kukang yang ada di Taman Kehati kami. Nah, ini lokasi, Pak, di Nawang yang ada penginapan, ada juga jalan setapak di dalamnya, termasuk ada ini sarana-sarana pendukung madu kelulut. Ini unik juga madu kelulut, Pak. Nah, ini beberapa atraksi lah yang dilakukan oleh pengunjung di Taman Kehati kita. Mereka meminum madu kelulut ini langsung dari sarangnya. Di sini kita lihat ada beberapa kegiatan, ada wisata edukasi dan camping, ada kuliner juga bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ini salah satu fungsi Taman Kehati kami yang ada di Bangka Tengah. Ini menjadikan hutan lawan, istilah kami, Pak. Taman Kehati ini berfungsi sebagai pendidikan, tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Bangka Belitung, kemudian dengan beberapa peneliti dari luar Kabupaten Bangka Tengah. Ini produk hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa mitra baik itu dari lembaga pendidikan maupun dari perorangan. Ini produk yang dihasilkan dari Taman Kehati kami. Pertama adalah anyaman akar, kemudian jamur atau kulat pelawan yang harganya mencapai, kalau sudah kering itu sampai 500.000 per kilogram. Kemudian ada teh palawak, ini dari kayu pelawan tadi. Dan ini madu pelawan juga yang harganya memang agak mahal, Pak, karena ini madu yang paling favorit di Bangka Belitung. Ini pengolahannya, Pak, kami melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa Namang, karena ada pada asalnya bahwa Taman Kehati kami ini adalah bagi mereka ada kalung mereka yang melakukan penyelamatan. Kemudian kami naikkan ini bekerjasama dengan masyarakat Desa Namang menjadi Taman Kehati Hutan Pelawan Kabupaten Bangka Tengah. Jadi pada pelaksanaannya di lapangan ini mereka lah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dari mulai parkir kendaraan, kemudian pemanduan pengunjung ke objek itu, kemudian mereka juga mana mesti harus dilaksanakan perjalanan karena ada tripnya di hutan Pelawan ini, Pak. Nah,
sumber pendanaan kami ada dari dana DAK juga Pak, ada dari APBDes namanya, APBDes dari Desa Namang juga, kemudian ada dari APBN dan APBD Kabupaten Bangka Tengah. Ini adalah sarana-sarana yang ada di Taman Kehati Desa Namang yang merupakan pendukung dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ini. Ini adalah ada homestay, kemudian ada jalan-jalan setapak yang menuju ke dalam hutan Pelawan. Nah ini adalah pembagian keuntungan antara kerjasama masyarakat Desa Namang dan pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan ada retribusi parkir, kemudian ada pengelolaan tempat UMKM yang dilakukan kerjasama dengan masyarakat Desa Namang. Ini penghargaan yang didapat dari nasional lah kepada para pencetus ide untuk Taman Kehati ini. Kemudian kami juga mendapat piagam penghargaan konservasi alam Taman Kehati Pelawan, pengolah Taman Kehati Institut terbaik di tahun 2017. Kami rasa cukup dulu Bu. Tip nanti dalam saat diskusi. Sebelum saya akhiri ini, saya bisa menyampaikan bahwa Taman Kehati kami di sini adalah Taman Kehati yang original, Pak. Original, yang asli, yang memang merupakan di dalamnya di Kora dan Tanah. Yang pengolahannya nanti memang kita mesti butuh biaya dalam pelaksanaan maupun dalam pemeliharaan dari hutan tersebut. Karena lokasi hutan di Desa Namang ini, di daerah kami Bangka Tengah merupakan daerah tambang timah yang spotnya di Bangka Tengah ini hampir tersebar di Pulau Bangka dan termasuk juga ada di Taman Kehati, dan kami perlu menjaga lebih ekstra karena masyarakat selain melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka punya, mereka juga melakukan pekerjaan sampingan berupa membuka tambang-tambang kecil untuk menambah penghasilan. Nah ini yang menjadi khawatiran kami, karena di lokasi Taman Kehati juga terdapat mineral timah yang memang hampir tersebar di Pulau Bangka. Itu yang jadi masalah kami pada saat ini. Oleh sebab itu kami perlu dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk menangani permasalahan ini, baik dari sektor pendanaan maupun dari sektor pencapaian untuk penanganan dan kendala-kendalanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arya Nuar untuk sharing materinya yang luar biasa yang saat ini kita telah dengarkan bersama. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak H. Zulkifli SP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, yang akan membawakan materi terkait peran dan peningkatan ekonomi masyarakat di Taman Kehati di Kota Solok. Untuk waktu dan kesempatan, diberikan kesempatan kepada Bapak H. Zulkifli SP, dan durasi yang diberikan adalah selama 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari Zulkifli, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok,
akan menyampaikan pengelolaan Taman Kehati Kota Solo yang basisnya nanti berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Ini ya, di Kota Solo dikelilingi hamparan bukit barisan, dikelilingi topografi bervariasi dan bergelombang antara dataran perbukitan. Wilayah Kota Solo tergolong ke dalam ekoregion, lembah antar perbukitan, pegunungan lipatan yang tersebar di beberapa kelurahan. Pemanfaatan wilayah Kota Solo cukup luas untuk kegiatan pertanian, terutama sawah yang sejak lama sangat terkenal dengan produksi beras. Hal ini yang mendasari slogan Kota Solo, Kota Beras Rambi Medina. Ini geografisnya ya, geografis. Kemudian secara administrasi Kota Solo terdiri dari 2 kecamatan, kota kecil. Kemudian ini kondisi geografis perkembangan wilayah Kota Solo yang terus meningkat, memberikan pengaruh tersendiri terhadap perubahan keanekaragaman hayati Kota Solo. Untuk itu upaya penyelamatan dan pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting untuk dilakukan pemerintah. Salah satunya yaitu pembangunan Taman Kehati. Nah, ini Taman Kehati, keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologinya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik. Nah, ini ya spesies kita di Taman Kehati Kota Solo. Terus lanjut. Mohon izin Pak Zulkifli. Ya. Iya. Tadi materinya kurang besar Pak. Ya. Oh ya. Terima kasih. Ini ya. Ini kerangka kebijakannya yang mendukung, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Itu pasal 57 ayat 1, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya pencadangan sumber daya alam. Kemudian 2 Permen LH nomor 29 tahun 2009 dan Permen LH 03 tahun 2012. Ini pedoman dalam pembangunan Taman Kehati. Kemudian nomor 3 PP 38 tahun 2007, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, ini adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan. Nah, ini. Kemudian ini fungsinya konservasi, khususnya bagi tumbuhan yang penyebukan atau pemencaran biji harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasi dapat mendukung kelestarian satwa, penyerbuk dan pemencar biji. Ini manfaatnya. Ini pertama sekali adalah koleksi tumbuhan, pembiakan tumbuhan dan satwa, pendukung penyedia bibit, sumber genetik, tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, ruang terbuka hijau, kemudian penambahan tutupan vegetasi. Ini ya lingkupnya Permen Taman Kehati, perencanaan Taman Kehati, penetapan tapak, ya, lokasi Taman Kehati, penetapan tumbuhan lokal melalui inventarisasi kawasan pemilihan spesies, penetapan spesies, validasi oleh otoritas ilmiah, membuat desain dasar. Kemudian pengelolaan Taman Kehati, pembentukan dan penetapan unit pengelola Taman Kehati oleh kepala daerah. Kemudian B-nya pelaksanaan tugas unit pengelolaan, di antaranya penyusunan dokumen perencanaan dan program pengelolaan. Kedua, melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan, membangun dan mengelola pangkalan data, kemudian membangun kemitraan dan pendanaan, melakukan pelaporan. Kemudian pemantauan Taman Kehati untuk mengetahui capaian pelaksanaan pengelolaan Taman Kehati dibandingkan dengan rencana dan program yang telah ditetapkan oleh unit pengelola Taman Kehati. Nah, ini foto udaranya Taman Kehati. Jadi ada kemudian master plan dari Taman Kehati. Nah, ini namanya Taman Kehati Putih Saloati, Kota Solo.
luasnya 3,5 hektar. Letaknya ini di Keluar Kapung Jawa di Kecamatan Tanjung Harapan. Status pemilikan lahannya adalah pemerintah Kota Solo. Nah, ini kemitraannya dengan Pok Darwis Kehati sesuai dengan nota kesepahaman tanggal 3 Februari 2020. Jangka waktu kerjasama disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ini pembangunan Taman Kehati Kota Solo dilaksanakan dalam jangka waktu 2011 dan 2016. Pertama, tahun 2011 ini diantaranya penyusunan profil Kehati Kota Solo. Kita mendapat dana DAK 355.531.000. Ya, pembuatan pagar pembatas, pembuatan taman. Kemudian tahun 2012 pembuatan DED Taman Kehati dari dana DAK 377.240.000 rupiah. Di antaranya pembuatan Taman Kehati Fisik Landscape. Pengadaan Taman Fisik Landscape-nya 498.400.000 rupiah. Kemudian 2014 dilanjut lagi pembuatan pagar Taman Kehati dan WC 97.046.000 rupiah. Kemudian tahun 2015 pembuatan pagar Taman Kehati yang belum selesai 87.212.000 rupiah. 2016 pembangunan WC rumah jaga 110 juta rupiah. Kemudian totalnya sampai 2016 itu 1.525.429.000 rupiah. Ini bersumber dari dana DAK. Potensi dan keunikan lokasi berada di daerah perkotaan dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Kemudian terdapat telaga yang lebih dikenal dengan nama Pulau Belibis yang menjadi lokasi persinggahan burung belibis di Kota Solo. Ini biasanya dia malam. Burung ini akan singgah di telaga. Kemudian peranan Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor pengelolaan Taman Kehati Kota Solo melalui penyediaan dana pada APBD Kota Solo dengan melibatkan Pok Darwis dalam pengelolaan Taman Kehati. Kemudian pemanfaatan dan potensinya. Saat ini pengelolaan Taman Kehati dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pok Darwis. Bentuk kerjasamanya berupa nota kesepahaman yang telah dibentuk pada tanggal 3 Februari 2020. Taman ini dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan ekowisata di Kota Solo. Kemudian sarana prasarananya ini ada koleksi tanaman buah dan tanaman hias, jalan utama dan jalan setapak, sumur dan menara air, rumah informasi, musala dan WC, pagar pembatas Taman Kehati, tempat pembibitan, gazebo, kemudian rumah jaga. Nah, ini taman kita, Taman Kehati, Solo Hati, Kota Solo. Gazebo dan tempat pembibitan. Nah, ini rumah informasi, kemudian menara air. Nah, ini koleksi satwa yang ada di Taman Kehati Solo Hati, Kota Solo. Nah, ini koleksi dari Taman Kehati Solo Hati, Kota Solo, diantaranya buah-buahan dan perkayuan, yang mana ada ciri khas dari Taman Kehati Kota Solo, ada perkayuannya yang nanti yang biasanya dipergunakan untuk rumah gadang, diantaranya kayu surian, jua, nah, kemudian juga buah-buahan, durian lokal, kemudian ada juga tanaman obat-obatan, karamuntiang. Nah, kemudian ini koleksinya. Nah, ini kalau kita ke Taman Kehati Solo Hati Kota Solo secara keseluruhan. Ini ya pengunjung, kemudian jumlah pengunjung tahun 2001. Terus, kemudian sarana promosi. Jadi Taman Kehati ini menjadi sarana promosi produk UMKM. Jadi dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di Kota Solo ini merupakan salah satu tempat promosi UMKM produk lokal dari Kota Solo. Di antaranya ada beras Solo dan lain-lain gitu. Dalam kawasan taman juga tersedia
ada parkir. Nanti ini merupakan pengelolaan taman nanti yang dikelola oleh Pak Darwis, sehingganya berdampak terhadap ekonomi masyarakat Cilengas. Jadi Taman KHT ini menjadi tujuan wisata baik lokal maupun nasional yang nanti juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan di Kota Solo. Atas kunjungannya, ya pasti mereka akan wisata kuliner, dan di mana Kota Solo ternama berasnya enak, kemudian rendangnya terenak. Kalau di dunia itu merupakan, Indonesia adalah merupakan kuliner paling enak. Kalau kita perkecil skopnya, Sumatera Barat, diperkecil lagi, rendang terenak itu di dunia adalah berada di Kota Solo. Ini ya penghargaan pertama juara 2 kita tingkat nasional tahun 2018 dan tahun 2019 dalam anugerah Taman KHT tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini pagar kita di tahun ya. Ini kita bersama Pak Darwis. Ini juga nota kesepahaman kita dengan Pak Darwis. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita buat nota kesepahaman kita. Kemudian ini kegiatan Persitat penyusun DED vegetasi Taman KHT oleh KLHK. Ini. Kemudian juga ada kunjungan BKSDA dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga studi tiru dari Kabupaten Pelalawan. Ini ya, ini juga menjadi pelajaran bagi anak-anak ya, edukasi kunjungan siswa SD, sekolah dari mulai SD sampai SLTA. Terima kasih. Kami dari Kota Solo juga mengucapkan terima kasih pada seluruh kawan-kawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasul Kifli SP. Materi yang luar biasa, mudah-mudahan ke depan Dena bisa mengunjungi Kota Solok ya Pak, untuk cicipi Tunggu Bu Dena rendang yang ada di Kota Solok, Pak. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita akan lanjut ke materi yang terakhir. Materi dari Bapak Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, yang kami hormati Bapak Kosmas SPMAP. Kepada Bapak disilakan, dan waktu yang diberikan yaitu selama 25 menit ke depan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yanto, kemudian moderator kita pada pagi ini, Bu Lena dari Sulawesi Utara ya Bu ya? Iya Pak, Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu peserta webinar Taman KHT pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama kami akan menyampaikan gambaran keadaan Taman KHT di Kabupaten Sekadau. Taman KHT Kabupaten Sekadau ini mohon di screen materinya. Ya, pertama-tama kami akan menyampaikan daripada pertama adalah keunikan Taman KHT Kabupaten Sekadau dan indikator kehadiran satwa di dalamnya. Kemudian kedua, peran Dinas Lingkungan Hidup mendorong keterlibatan masyarakat di Taman KHT. Yang ketiga, produk yang dihasilkan nilai manfaat. Yang keempat, bentuk kerjasama antara pengelola dengan masyarakat. Gambaran
umum Taman Kehati Skadau. Taman Kehati Kabupaten berada di komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Skadau. Itu di jalan lintas ke Sintang, jadi dia tidak jauh dari jalan lintas nasional ke arah Kabupaten Sintang. Jadi kita berapa kilo atau 4 kilo lah dari jalan. Itulah posisi daripada Taman Kabupaten posisi Taman Kabupaten Skadau. Lalu pada tahun 2013 ditetapkan dengan keputusan Bupati nomor 660/207/LH 2013 tanggal 14 Agustus 2013 dengan seluas 25 hektar. Jadi luas daripada Taman Kehati kami di Kabupaten Skadau adalah seluas 25 hektar. Kemudian pada tahun 2015 ditetapkan dengan SK Bupati nomor 660/337/LH 2015 tentang pengelolaan Taman Kehati. Berdasarkan detail engineering design yang dilakukan oleh KLHK Republik Indonesia, tercatat sedikitnya memiliki 101 spesies asli yang tergolong dalam 57 famili dan 97 genus yang ada di Taman Kehati Kabupaten Skadau. Lalu bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Taman Kehati? Seperti saya sampaikan tadi bahwa penetapan lokasi SK Bupati pada tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013, kemudian pada tahun 2015 penetapan pengembangan pengelolaan, kemudian pada tahun 2018 penyusunan DED-nya, DED vegetasi, surat tugas dari Direktur BPE nomor S1988/BPE2/KLBT/KSA/4/11/2018. Itu komitmen daripada pemerintah dan dalam pengembangan pengelolaan Taman Kehati di Kabupaten Skadau. Tadi seperti saya sampaikan bahwa Taman Kehati berada di lokasi Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Kosmas. Ya. Mungkin PowerPoint untuk presentasinya Pak. Ini tidak jalan Pak. Mohon bantuannya. Mohon bantuannya untuk presentasi materinya. Bagaimana, udah jalan kah? Saat ini belum Pak. Atau dari panitia barangkali punya kalau ada file. Mohon bantuan dari. Ya. Mungkin bisa keluar Pak, saya juga punya filenya ini Pak. Ya. Aspek apa saja yang akan Ibu. Bagaimana cara merubah? Iya, disilakan kembali kepada Bapak Kosmas. Sudah bisa? Sudah Pak. Ya. Bagaimana strateginya? Ya, seperti tadi kami ulangi bahwa Taman Kehati Skadau itu berada di komplek perkantoran Skadau, Jalan Raya Sintang. Kemudian Taman Kehati pertama dan satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat hingga saat ini yang telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi pemerintah Indonesia, pemerintah pusat
Taman Kehati pertama-tama yang ada di Kalbar, kemudian telah terdata di kementerian. Lalu berada pada lanskap ekoregion dataran terus Kapuas dengan tipe ekosistem riparian yang didominasi oleh vegetasi hutan gambut yang seperti pohon jonger, Taploiaerium, Apternifolium, kemudian ada salak lokal atau asam payak, alaiasi yang ada di Taman Kehati di Kabupaten Sekadau. Jadi Taman Kehati Kabupaten Sekadau ini merupakan daripada hutan gambut, tapi hutan gambut sekunder karena tidak ada hutan gambut primer karena wilayah itu pernah dibudidaya masyarakat sebelumnya. Jadi ini merupakan daripada hutan gambut sekunder. Jadi hutan primernya sudah tidak ada, kemudian pernah dibudidayakan masyarakat untuk semacam seperti berladang pindah itu lokasi itu. Kemudian gambaran itu bahwa di sini ini dulu pembebasan lahan untuk perkantoran Kabupaten Sekadau itu ada 200 hektar, termasuklah Taman Kehati 25 hektar itu di dalamnya. Itulah gambaran daripada Taman Kehati di Kabupaten Sekadau. Lalu berapa jenis khas endemik yang ada di Kabupaten seperti pohon tengkawang itu merupakan salah satu daripada ciri khas daripada pohon endemik yang ada di Kalimantan Barat, itu pohon tengkawang. Lalu ada indikator kehadiran satwa. Ada berapa jenis satwa di Taman Kehati Kabupaten Sekadau, di antaranya berapa jenis yang dilindungi undang-undang. Seperti monyet ekor panjang, itu sudah kategori rentan lah. Lalu kancil, ini posisinya masih berisiko rendah. Kemudian munsang, ada berapa tupai, kelelawar, elang bondol, ular kobra, punai, merbah cerucuk, kemudian ada perenjak. Ini jenis-jenis satwa yang ada di Taman Kehati Kabupaten Sekadau. Lalu keanekaragaman jenis kupu-kupu. Ini hasil penelitian daripada mahasiswa Universitas Tanjung Pura Fakultas Kehutanan, dia pada tahun 2021 meneliti keanekaragaman jenis kupu-kupu. Jadi ada 159 individu, 30 jenis, dan 6 pemilik kupu-kupu yang ada di Taman Kehati Kabupaten Sekadau. Itu skripsi Saudara Fajar pada tahun 2021. Inilah jenis keanekaragaman kupu-kupu yang ada di Kabupaten Sekadau, hasil daripada penelitian mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura pada tahun 2021. Lalu peran daripada DHLA mendorong keterlibatan masyarakat di Taman Kehati itu yang dapat dilakukan pada saat ini adalah perpuluhan tenaga kerja yang ada di Taman Kehati daripada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Taman Kehati kita pekerjakan sebagai untuk tenaga harian atau tenaga kontrak untuk pengelolaan Taman Kehati. Hingga pada saat ini ada 14 tenaga kerja dari masyarakat setempat yang kita berdayakan untuk mengelola Taman Kehati. Lalu beberapa produk penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi yang pernah dilaksanakan oleh mahasiswa, terutama itu mahasiswa Fakultas Kehutanan Tanjung Pura, itu tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, itu ada penelitian tentang keanekaragaman jenis kupu-kupu, kemudian potensi tegakan, kemudian potensi jasa lingkungan, kemudian persepsi masyarakat sekitar terhadap keberadaan Taman Kehati. Ini produk penelitian yang telah dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang dilakukan di Taman Kehati.
Lalu nilai manfaat jasa lingkungan yang saat ini yang telah kita lakukan di Taman Kehati Kabupaten Skadau. Pertama itu adalah buah-buahan seperti buah mentawak, cempedak, asam Kalimantan, rambutan hutan, pisang, mangga, jambu air, dan jambu kristal. Ini mungkin ini belum ada nilai ekonominya karena secara pendapatan untuk Taman Kehati ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian kita karena di Taman Kehati ini ada ruang-ruang yang masih terbuka karena tanaman yang kita tanam belum tinggi, di sela-sela tanaman kemudian dibudidayakan oleh pengelola atau masyarakat yang bekerja di taman untuk menanam beberapa tanaman sayuran seperti petai, timun, kangkung, dan bayam. Itu dimanfaatkan oleh tenaga-tenaga kerja kita yang ada di taman. Lalu kemudian tumbuhan obat. Ini obat pernah kita ini belum kita secara komersil, ini masih dalam digunakan oleh masyarakat. Seperti untuk obat kanker payudara, ada yang disebut dengan masyarakat di sini akar kerobang. Itu pernah dicoba untuk obat kanker payudara. Lalu ada obat luka, itu daun kopi ciao disebut sini. Kemudian ada obat ambayan yang sengkaran disebut masyarakat di sini, tanaman sengkaran. Itu daripada jasa lingkungan yang telah kita manfaatkan daripada keberadaan Taman Kehati di Kabupaten Skadau. Nah, ini beberapa buah-buahan yang ada di Taman Kehati Kabupaten Skadau. Ini seperti buah mentawak, buah rambutan hutan, kemudian ada mangga, ini ada buah enceriang, kemudian ada buah cempedak, kemudian ini asam Kalimantan. Ini beberapa buah-buahan yang ada di Taman Kehati Kabupaten Skadau. Lalu ini yang dilakukan oleh pengelola, pekerja-pekerja yang ada di Taman Kehati, memanfaatkan area-area yang masih terbuka karena tanaman kita masih kecil, belum tinggi, jadi area terbuka dibuat oleh pekerja untuk berbudaya tanaman sayuran di Taman Kehati. Ini dilakukan oleh para pekerja-pekerja yang ada di taman. Nah, ini tadi seperti disampaikan, ini jenis pohon yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk beberapa pengobatan secara alternatif lah, katakan demikian. Seperti akan kerobang untuk obat kanker payudara dan campurannya, kemudian itu sengkaran, obat ambeien, kemudian kopi ciao, obat luka, itu dimakan daunnya. Kemudian lokasi riset dan ekowisatanya itu penelitian seperti tadi, ini adalah penelitian daripada mahasiswa Untan, kita melakukan penelitian, kemudian juga siswi-siswi baik dari SMP, SD maupun PAUD melakukan kegiatan di Taman Kehati. Kemudian ada senam ibu-ibu gabungan organisasi wanita, kemudian ada invitasi ditegakkan oleh mahasiswa magang, kunjungan TK negeri, kemudian ada outbound flying fox untuk wisata, untuk masyarakat untuk memanfaatkan, kita siapkan sarana untuk flying fox untuk outbound-nya. Lalu selanjutnya, ini bentuk kerjasama dengan masyarakat di sekitar. DLH itu memberi kerja untuk masyarakat sebagai pekerja, kemudian pendampingan dalam peningkatan ekonomi, penghasilan tambahan melalui bertani sayuran dan pembuatan bibit tanaman. Ketiga, pembuatan jasa lingkungan Taman Kehati. Buah-buahan itu bentuk kerjasama kita dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian program kegiatan kita yang sedang kita laksanakan hingga saat ini sesuai dengan rekomendasi daripada detail engineering design, bahwa kita terus menambah koleksi tumbuhan. Daripada itu, hasil daripada penelitian atau daripada hasil DED bahwa di Taman Kabupaten Skadau kita harus mengembangkan
123 jenis tanaman lagi untuk atau spesies tanaman yang akan kita kembangkan ke depannya. Lalu yang kedua, bagaimana kita melakukan pendampingan masyarakat untuk budaya madu lulut nanti. Lalu yang ketiga, peningkatan infrastruktur yang harus kita siapkan di Taman Kehati. Walaupun infrastruktur utama telah kita laksanakan dari 2014, itu dana dang, tapi kita tidak kita sampaikan di sini karena daftarnya belum siap. Lalu kerjasama kemitraan dengan para pihak, ya terutama untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian mungkin dari Pak Yanto, kita akan mohon kerjasamanya lah untuk pengembangan Taman Kehati Kabupaten Sekadau. Nah, ini penghargaan kita pada tahun 2020, bahwa kita pada tahun 2020 kita mendapat penghargaan anugerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2020 sebagai Taman Kehati in situ terbaik untuk dalam pengelolaannya. Inilah penghargaan yang baru kita dapatkan daripada keberadaan Taman Kehati di Kabupaten Sekadau. Jadi ini yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Waktu tempat saya kembali kepada Ibu Lena. Terima kasih. Terima kasih Pak Kosmas. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar Taman Kehati, pemaparan dari ketiga pemateri kita pada siang hari ini, dan saat ini kita akan langsung masuk pada ruang tanya jawab. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Yanto tadi, bahwa webinar Taman Kehati ini merupakan wadah bagi kita semua untuk dapat bertukar pikiran, untuk dapat bertukar pengalaman tentang pengelolaan Taman Kehati di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan peran aktif dari Bapak Ibu selama tanya jawab nanti, kita akan sama-sama share pengalaman kita, bagaimana kita mengelola dan mengembangkan Taman Kehati di daerah kita masing-masing. Saat ini, saya memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada ketiga para pemateri kita. Disilakan Bapak Ibu. Bagaimana Pak Antung? Yang lain belum ada atau saya duluan boleh? Iya, disilakan Pak Antung terlebih dahulu Pak. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Dan kami apresiasi pertama kepada Pak Yanto ini. Pak Yanto yang pejuang Taman Kehati ini. Dari awal karirnya sampai sekarang ternyata sudah membuahkan beberapa Taman Kehati yang mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Itu tidak sedikit perjuangan tersebut, ya terseok-seok juga antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Yang kedua, kepada para kepala dinas kehutanan tadi khususnya Sekadau, ya, kemudian Kota Solok, dan yang terakhir adalah di Bangka Tengah ya. Ini sungguh luar biasa ini perjuangannya, karena terutama Bangka Tengah ini sudah mendapatkan DAK yang begitu banyak ya, begitu banyak, dan artinya bisa meyakinkan pengambil keputusan. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu sudah disiapkan data-data dasar Taman Kehati. Ini merupakan bisa dicontoh ya, dicontoh untuk dinas-dinas lain ya, bahwa pada saat kita negosiasi untuk mendapatkan pendanaan Taman Kehati, itu perlu didukung oleh data-data lapangan, data-data keanekaragaman hayati ya, dan kelangkaannya di lapangan. Yang kedua, ini semuanya mendapatkan penghargaan ya. Pertanda bahwa Taman Kehati ini sudah diakui publik ya. Diakui publik dan diakui para pengambil keputusan untuk bisa dilanjutkan dan mendapatkan penunjang pendanaannya. Tapi
mungkin yang saya sarankan tidak hanya mengandalkan dari APBD atau APBN DAP ya, dan yang perlu digali barangkali adalah para pengusaha dalam arti para pengelola lahan atau industri yang sekarang mencari mitra-mitra yang dapat menjaga yang dapat melakukan konservasi, menjaga keanekaragaman hayati di daerah. Itu banyak sekali, karena itu mereka modal untuk mendapatkan mendapatkan proper. Untuk itu kami sarankan ya, ini perlu ada promosi ya, promosi dari kepala dinas atau dari provinsi kepada perusahaan-perusahaan lain dengan tujuan, karena proper itu tujuannya adalah inovasi di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Itu intinya. Yang kedua adalah pelestarian keanekaragaman hayati atau konservasi. Untuk itu perlu dibangun satu pangkalan data ya, yang ditunjang dengan pangkalan data. Tetapi yang penting itu adalah promosi kepada seluruh mitra kerja ya. Artinya pertama itu seluruh kepala dinas UPTD atau kepala dinas lain ya, supaya mendapat penunjang, entah itu infrastruktur ya ataupun dana bantuan UMKM dan lainnya. Jadi yang perlu dibangun adalah kerjasama antar instansi terkait di daerah ya, untuk pengembangan Taman Kehati dalam kerangka pengembangan masyarakat UMKM. Yang keempat ya, harapan kami ini setelah mendapatkan modal-modal dasar tadi ya, modal dasar itu adalah kelembagaan ya, tadi kelembagaan dari Taman Keanekaragaman Hayati. Kedua adalah apresiasi pengakuan dari pihak lain yang menjadi modal untuk bisa pengembangan ke depan dan bisa menjadi contoh bagi Taman Keanekaragaman Hayati. Saya dulu dengan Pak Yanto berjuang terus ya, dan ini seperti Bangka Tengah baru dengar Pak. Dulu saya belum pernah ke sana. Waktu sejak tahun 2011-2013 belum pernah ya Pak Yanto ya. Ditunggu kedatangannya Pak. Kenapa? Antung nanti ditunggu Pak Antung di Bangka Tengah. Ya, insya Allah Pak nantinya. Amin. Ya, kami juga nih saya dengan Pak Yanto sedang mengembangkan bagaimana sih kiat-kiat ke depan ya, bahwa Taman Keanekaragaman Hayati ini bisa setara dengan katakanlah itu Taman Nasional, hutan raya, kebun raya dan lain-lain ya, yang mendapat perhatian publik baik nasional maupun internasional, karena baru di tingkat internasional, baru di Indonesia ada suatu taman atau konservasi yang bisa melestarikan sistem penyerbukan ya. Jadi intinya adalah melestarikan tanaman-tanaman yang memerlukan penyerbukan oleh satwa. Itu satu-satunya. Tentunya ini bisa dijadikan pangkalan dasar yang akan dibaca, dan Pak Yanto mungkin bisa memasukkannya di dalam balai clearing, di dalam balai clearing ya. Ya di samping bahasa Indonesia mungkin perlu juga ada bahasa Inggrisnya supaya dikenal oleh masyarakat dunia, dan ini menjadi daya tarik para wisman gitu untuk melihat suatu konsep pembangunan ya, konservasi bagi spesies-spesies langka di dataran rendah yang rentan terhadap kerusakan. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa membantu, dan saya juga terus mengembangkan ini ya dengan Pak Yanto. Makasih Pak Yanto. Makasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Antung, terima kasih untuk setiap masukan, arahan dan sarannya buat Kabupaten Bangka Tengah, buat Kota Solok dan juga Kabupaten Sekadau, dan juga untuk kita semua. Jadi ada beberapa hal yang dititik beratkan oleh Pak Antung, bahwa anggaran yang digunakan untuk pengelolaan Taman Kehati tidak sepenuhnya ya Pak
bergantung pada dana APBD, tetapi kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan dan juga diperlukan pangkalan data agar supaya segala sesuatunya bisa dengan mudah bisa kita lihat bersama dan bisa dipromosikan seperti itu ya Pak. Baik, ya, Nah, betul. ya, selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia melalui chat. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Maris. Dari Ibu Maris, mohon arahan lebih lanjut sebagai pemula bahwa DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim tahun anggaran 2022 akan menyusun Taman Kehati. Untuk itu, mohon langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kami. Mohon arahan lebih lanjut sebagai pemula bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 akan menyusun Taman Kehati. Oleh karena itu, dimohon arahan dari ketiga bapak-bapak pemateri bagaimana langkah-langkah awal dalam menyusun Taman Kehati. Ya, mungkin itu Pak. Disilakan kepada bapak ketiga bapak pemateri untuk bisa menjawab. Yang pertama disilakan kepada Bapak Ari. Terima kasih. Bu Ena. Izin Bu. Bu. Gimana Pak? Ya, bisa saya masuk Bu? Iya. Saya Ya, kedengaran terima kasih, suaranya Bu. Pak. Iya Pak. Iya, terima kasih. Pertama mungkin saya akan memberi komentar terhadap apa namanya Pak Antung tadi. Kami tunggu Pak kedatangan Pak Antung di Bangka Tengah. Mengenai beberapa kerjasama dengan perusahaan untuk mencapai proper. Kami sudah mendalami ini Pak, lagi sedang membahas kerjasama ini dengan perusahaan di Tambang Timah yang bergerak juga di sektor pertambangan untuk memanfaatkan Taman Kehati ini. Sama saya ini soalnya ini di luar harusnya 300 nih 100 orang keluar dari sini supaya yang narasumber ini bisa masuk. Pak Yanto. Ya, terima kasih. Kemudian mengenai usulan yang ingin disampaikan Bu Maris ini terhadap menjadi Taman Kehati, ya memang Taman Kehati ini sekarang ini jadi menarik ya karena dikembalikan kepada kita untuk bersama-sama dalam hal menggolkan dana DAP kembali di Kehati ini. Kami tahun 2013 dan 14 kami dapat dana DAP dari pusat. Ini memang belum ada kriteria-kriteria seperti sekarang ini yang akan diajukan di tahun 2017. Jadi tahun sekarang ini memang dana DAP ini beberapa syarat. Kemarin kita sudah disosialisasi oleh Ibu Menteri pada acara sosialisasi mengenai dana DAP untuk Kehati ini. Itu beberapa syarat-syarat memang harus dipenuhi, terutama penghargaan. Nah, ini pengusulan penghargaan nanti juga dari kementerian yang sifatnya dari kementerian penghargaan dijadikan syarat untuk mendapat dana DAP. Nah, berkaitan dengan Ibu Maris ini, memang untuk usulan Taman Kehati ini kami dari Bangka dulu memang pertama adalah mengatakan bahwa itu menjadi suatu kawasan yang dilindungi awalnya kami. Kawasan yang dilindungi, kami berbentuknya in situ di situ, dan kami menyampaikan data-data kepada pemerintah pusat dalam hal ini KLHK mengenai luas, kemudian jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kami Bangka Tengah sangat lengkap sekali Bu, karena beberapa universitas kemudian perorangan melakukan penelitian di kami itu, baik itu penelitian flora maupun penelitian fauna yang ada di kami. Nah, hasil-hasil penelitian itu memang disampaikan ke kami untuk dijadikan bahan bagi kami dalam hal melaksanakan kebijakan-kebijakan. Itu yang menjadi dasar kami untuk diusulkan menjadi Taman Kehati ke pemerintah pusat. Demikian Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya mungkin Pak Zulkifli sama Pak Kosmas. Oh ya, terima kasih Bu Dena.
Pertama sekali mungkin karena tadi pertanyaan dari mana tadi Bu Dena? Dari Pertanyaan dari Ibu Mirna, Pak. Ibu Maris, mohon maaf Pak. Ibu Maris ya. dari Kabupaten Kutai Kertanegara. Oh ya, pertama sekali mungkin sediaan ya. Ini legalitas tempat. Kemudian ketiga yaitu komitmen pimpinan. Kita yakinkan pimpinan dengan data-data dan konsep daripada Taman Kehati. Ini legalitas biar ini nanti tidak menjadi salah satu kendala hambatan di dalam pembangunan Taman Kehati. Kemudian juga pertamanya tentu kita membuat perencanaan diantaranya di dalamnya ada kita melibatkan pihak ketiga konsultan ya di dalam penataan permulaan dari pembuatan Taman Kehati. Memang kendala yang utama sekali ini keterbatasan dana, sehingganya di dalam pembangunan Taman Kehati ini kita bertahap. Gitu. Ini. Kemudian strateginya kita harus berkolaborasi dengan dinas vertikal maupun sentral gitu. Di antaranya OPD-OPD yang ada di daerah, kemudian di provinsi, termasuk juga ke pusat. Kami juga ini menawarkan beberapa konsep masuk ke KLHK melalui Pak Yanto juga. Pengembangan Taman Kehati. Kita sering ke Jakarta membawa data-data proposal dengan didukung oleh data-data dan konsep ke depan untuk dalam pengembangan Kehati. Kemudian juga kita juga seperti kementerian lain yang berhubungan dengan pengembangan erat dengan pengembangan Taman Kehati seperti Kementerian Pertanian termasuk juga di PUPR. Jadi ini strategi kita. Solusi yang satu lagi adalah kita bagaimana juga bisa meyakinkan lewat CSR by BUMN, BUMD, swasta gitu. Nah, ini kita juga di dalam pengembangan Kehati mendapat support diantaranya dari PLN, dari bank daerah ya, Bank Nagari, BRI, kemudian banyak ya bank daerah dan bank nasional sifatnya. Jadi seperti kita di Kota Solo ada potensi pengembangan kita di 8 taman. Ini Pak Yanto sudah kami bawa ini separuh dari potensi pengembangan Taman Kehati di Kota Solo ada sekitar 8 taman lagi. Pak Yanto baru nggak salah sekitar 4 kita bawa ke lokasi calon Taman Kehati pengembangannya ada 4 lokasi karena ada kearifan lokal yang perlu kita pertahankan karena juga Kota Solo itu berbatas dengan hutan lindung. Ada burung enggang, kemudian ada spesies yang lain yang perlu kita lindungi. Jadi konsep kita itu adalah konservasi lahan, kemudian ada berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian juga menarik kunjungan wisata. Kita di Kota Solo sudah dikunjungi, ada beberapa taman kita dikunjungi oleh Wali Kota Jepang, Toyohashi ya. Kemudian juga wali kota ke Sumatera kita juga sudah berkunjungi. Jadi ada beberapa konsep kita untuk pengembangan Taman Kehati, yaitu sekarang kita bentuk beberapa kawasan yang kita tetapkan dengan Wali Kota menjadi kawasan agrowisata. Mungkin itu ya, Bu Dena. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sul. Ya, yang terakhir mungkin ada tambahan dari Bapak Kosmas. Dan jawaban dari Pak Zulkifli tadi telah menjawab pertanyaan dari Bapak Adrizal dari Disperkim LH yang bertanya terkait lahan untuk peruntukan fungsi Taman Kehati, apakah lahannya itu harus dimiliki oleh Pemda, dan sudah dijawab oleh Pak Zulkifli tadi bahwa legalitasnya harus dari Pemda, harus milik dari Pemda.
Bapak Ibu sekalian, Ada Bu M Toding ini yang raise hand ini. iya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan lanjut saja pada penanya berikutnya dan dipersilakan kepada Ibu Marta Toding untuk bisa berikan pertanyaan kepada ketiga pemateri ataupun kepada Pak Yanto. Disilakan kepada Ibu Marta Toding. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya dari mantan, saya sudah pernah bakti dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Kebetulan saya menangani tupoksi saya Taman Keanekaragaman Hayati. Saya ingin mungkin memberikan suatu pemahaman yang mungkin lebih kita fokuskan bahwa sebenarnya Taman Kehati yang saya katakan tadi itu adalah bagaimana inti fungsi utamanya dari Taman Kehati, ya. Saya sudah share itu sudah chatting. Seperti kami di Sulawesi Utara, ya, saya angkat untuk Provinsi Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ada yang namanya, ini menjadi suatu kearifan lokal ya yang ada di Sulawesi Utara, yaitu tanaman kelapa. Ini contoh saja ya. Kita ada tanaman kelapa yang dikatakan tanaman kelapa ODSK ya. Itu namanya kelapa ODSK. Itu adalah varietas unggul nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Karena di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Tenggara dan di Kota Bitung, itu sudah ada varietas yang harus dipertahankan yang menjadi unggulan nasional. Yang saya katakan tadi itu menjadi kearifan lokal untuk dijadikan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati, di mana lokasinya itu ada di Bitung sama dengan di Minahasa Tenggara. Nah, contoh-contoh lain misalnya flora fauna lain itu banyak sekali terdapat di Sulawesi Utara yang harus kita pertahankan supaya tidak punah. Dan kita harus lestarikan itu. Memang ada kendala Taman Keanekaragaman Hayati yang ada di Sulawesi Utara, ya, yang sudah ditetapkan SK-nya, itu ada kendala dan itu sudah kami memberitahukan kami kepada Pak Yanto ya. Tapi ada beberapa lokasi juga untuk Taman Keanekaragaman Hayati yang seperti saya katakan tadi. Karena penetapan varietas unggul nasional itu tidak gampang. Itu banyak dikaji kembali lewat jaringan kultur jaringan ya. Ternyata di Sulawesi Utara itu ada unggulan ODSK yang ada di Kota Bitung dan di Minahasa Tenggara. Yang menjadi kendala mereka adalah untuk penetapannya itu harus dibuat master plan. Nah, untuk membuat master plan itu mereka tidak cukup untuk mendapatkan dana. Jadi kami mohon mungkin dari Kementerian DLH bisa memberikan bantuan dana, entah dalam bentuk dana alokasi khusus kami tidak tahu, supaya Taman Keanekaragaman Hayati yang ada di Sulawesi Utara itu bisa dikembangkan kembali. Mungkin itu saja Ibu Dena. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, terima kasih Ibu Marta buat pertanyaannya. Dan saat ini mohon kesediaan dari Pak Yanto untuk mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Marta. Ya, terima kasih. Pada Bu Dena, mungkin saya sebelum ke Bu Marta gitu, memang ada beberapa mungkin yang saya tambahkan konteksnya pertanyaan tadi dari Ibu Maris ya. Sebenarnya bagaimana sih kita mohon-mohon yang konteksnya langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membangun Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membangun Taman Keanekaragaman Hayati ada 3 langkah yang harus kita perhatikan. Pertama kali ada langkah untuk perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati isinya adalah yang pertama kali
bahwa memastikan lokasi Taman Keanekaragaman Hayati ini kondisinya clear and clean gitu. Dalam konteks dia tidak berstatus sengketa. Terus kemudian berada di luar kawasan hutan. Terus dekat dengan sumber air gitu. Nah, ini kenapa dengan dekat dengan sumber air begitu ya? Karena tanaman-tanaman yang kita koleksi ini agak berbeda. Itu nanti saya bisa menyambungkan dengan pertanyaan dari DLH Provinsi Sulbar tuh nanti. Terus setelah itu clear and clear ada begitu Bapak Ibu sekalian ya, itu barulah konteksnya kajian setelah kajiannya itu clear and clear, kita dalam perencanaan dituntut untuk menyusun namanya DIZ atau desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati. Desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati ada dua nih Bapak Ibu sekalian. Desain vegetasi dengan desain infrastruktur. Apabila dokumen itu sudah jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, nah baru kita nanti mengusulkan misalnya Taman Keanekaragaman Hayati punyanya Kabupaten Kota Kartanegara. Begitu sudah ada dua dokumen tersebut, dia menyampaikan ke provinsi gitu, bahwa mereka punya Taman Keanekaragaman Hayati, kondisinya sudah clear and clean, terus kemudian dekat dengan sumber air dan tidak berada di luar kawasan hutan, dan kita sudah mempunyai desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati yang terdiri dari desain vegetasi dan desain infrastruktur, kemudian disampaikan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan verifikasi. Setelah dia melakukan verifikasi sesuai tidak dengan peraturannya gitu segala macam, baru provinsi nanti mengeluarkan persetujuan. Nah, persetujuan tersebut nanti dibarengi dengan adanya dokumen SPPL dari Taman Kehati. Begitu masuk dokumen SPPL itu masuk, begitu kemudian teman-teman dari Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan lagi ke Pak Bupati. Di sini Pak Bupati ini akan menetapkan melalui SK penetapan. Itu baru perencanaannya. Setelah ditetapkan oleh Pak Bupati, ada aspek yang kedua yang namanya adalah pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaan ini harus dikawal Bapak Ibu sekalian. Nah, mengawalnya bahwa harus ada namanya pengelola Taman Keanekaragaman Hayati yang sifatnya kolaboratif atau harus dibangun atau dibentuk. Harus ada SK penetapan oleh kepala daerah di sini, oleh Pak Pemisah oleh Bupati Kutai Kartanegara. Setelah itu ditetapkan, kita harus tahu, kita menyusun namanya dokumen program pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati yang sifatnya 5 tahun dan dokumen perencanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman yang sifatnya 1 tahunan. Nah, ini harus disiapkan sehingga langkah-langkah agar terbangun di situ dalam dokumen program harus disampaikan bahwa apa sih langkah-langkah harus cita-citanya pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati itu harus dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Terus bagaimana upaya kita untuk melakukan perlindungan, bagaimana kita merawat koleksinya, bagaimana kita memanfaatkan masuk ke dalam konteksnya program tersebut. Nah, ada aspek ketiga, andai kata sudah ada pelaksanaannya begitu, kemudian nanti tahap ketiga adalah pengembangannya gitu. Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati itu bermacam-macam di sini. Salah satunya sebagai nanti pengembangan sebagai bagaimana kita bisa mengintervensi bahwa Taman Keanekaragaman Hayati bisa menjadi salah satunya bagi daerah kunjungan wisata. Tadi kalau saya lihat tadi Pak Ari juga menyampaikan bahwa saya dapat Bangka Tengah itu bahwa pengunjungnya sebelum COVID itu ada sekitar 20.000 pengunjung yang datang ke sana. Itu konteks pengembangannya setelah semuanya. Terus yang kedua kali pun juga konteksnya di dalam penelitian di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau pun juga beberapa bagaimana mendatangkan para peneliti-peneliti gitu, karena di situ yang datang ke sana ada banyak para peneliti-peneliti dari asing gitu, dari Jerman, Perancis dan sebagainya. Itu kurang lebih saya menjawab pertanyaan dari menambahkan dari pertanyaan Bu Maris gitu. Nah, mungkin kalau yang konteksnya dari Pak Sukrilah ya Limudin gitu dari Sulawesi Barat gitu ya. Terkait dengan pembebasan sebenarnya DLH Sulbar itu pada waktu itu gitu Bapak Ibu sekalian lokasi buat Taman Keanekaragaman Hayati.
Nah, itu sebenarnya kami nggak tahu secara progresnya sampai sejauh mana. Tetapi yang jelas itu lahan yang untuk dari Taman Keanekaragaman Hayati itu harus di luar kawasan hutan. Mungkin bisa di sekitar Pemda itu kayak teman-teman dari Sekadau gitu segala macam. Kurang lebih semacam itu. Terus kemudian list tanaman Sumatera yang dilindungi gitu, langka terancam punah. Nah, ini konteksnya kelangkaan yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati agak berbeda juga konteksnya kelangkaan yang ada di aturannya misalnya P6 atau PP7 dari untuk urusan kehutanan. Mungkin bisa saya share sedikit. Ini kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan saja ini. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian terkait dengan nah, ini terkait dengan konteksnya bagaimana sih konsep Taman Keanekaragaman Hayati begitu. Terus bagaimana sebenarnya jenis-jenis yang akan dikumpulkan di Taman Keanekaragaman Hayati. Terus bagaimana kita ini sebenarnya kesulitan dalam konteksnya pengadaan bibit untuk Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu selalu saya dalam presentasi saya itu menyampaikan filosofi dari Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi filosofinya bahwa konteksnya dikaitkan dengan sejarah bentang lahan, dengan sejarah daripada jenis-jenis tanaman yang ada di setiap bentang lahan. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu, kita lihat asal usulnya untuk negara-negara kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu terbentuk atas 3 lempeng. Yang namanya adalah lempeng Eurasia. Eurasia itu secara tektonik itu menekan daratan Indonesia itu dari utara ke selatan. Terus kemudian dari setelah sampai di selatan gitu, ada ditekan lagi oleh lempeng namanya Indo-Australia, ditekan lagi gitu dari Australia ke tengah kembali. Setelah sampai ke tengah, Bapak Ibu sekalian, ditekan lagi itu dari Indo-Pasifik, di situ namanya dari timur ke barat. Nah, jadilah ini Indonesia semacam ini. Ini Indonesia semacam ini, ternyata bahwa jenis tanah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda karena dipengaruhi apa di sini, ada cuaca, ada iklim di situ termasuk ya kan. Sehingga tanah yang terbentuknya itu berbeda-beda. Nah, tanah berbeda-beda kita bisa lihat kalau kita misalnya di pantai itu jenis tanahnya apa, di gunung itu jenisnya tanahnya apa. Nah, itu kemudian bisa kita breakdown lebih kecil. Nah, sehingga kita lihat di sini berdasarkan ini penelitian dari Bliss sama Weber di sini bahwa konteksnya di Sumatera sendiri di situ ternyata yang banyak terada di sana adalah bangsa-bangsa mamalia gitu di Sumatera. Ada gajah, harimau, terus ada monyet, sedangkan kita ambil aja yang paling ekstrim di Indonesia Timur, burung-burung. Kenapa bisa di Sumatera ada gajah, di sini sedangkan di Papua ini terkait dengan banyak burung-burung. Nah, hal ini disebabkan karena jenis tanaman atau jenis tanah yang ada di sana itu berbeda-beda. Begitu tanah yang berbeda-beda, maka jenis tanaman di atasnya berbeda-beda. Karena itu berbeda, maka satwa yang di atasnya pun juga berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini sudah ada Bu di yang namanya peta ekoregion. Peta ekoregion ini ada warna-warni. Warna-warni melambangkan bahwa di situ bentang alamnya berbeda, jenis-jenis tanamannya pun juga berbeda di sini. Nah, itu konteksnya di peta ekoregion. Nah, ini kita ambil nih peta ekoregion dari misalnya ambil aja Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah lihat ada warna-warni di sini. Nah, warna-warni ini melambangkan bentang alam dan jenis tanaman yang ada di sananya. Andai kata Taman Keanekaragaman Hayati berada di warna sini lah, misalnya warna yang merah agak tua, maka jenis-jenis yang dikumpulkan adalah yang di sini gitu. Nah, itu kenapa? Nah, ini sebenarnya yang kita tuju, Bu. Nah, ini jasa lingkungan di sini. Di mana dengan penempatan jenis-jenis tanaman yang ada di setiap bentang alam yang diharapkan gitu ya, maka jasa penyedia, jasa pengatur, jasa penyokong, jasa pelestarian nilai budaya jasa penyokong ini akan berjalan. Nah, contoh simpelnya bagaimana gitu? Simpelnya itu gini, bahwa Taman Keanekaragaman Hayati, Bapak Ibu sekalian, koleksi yang dikumpulkannya secara sederhana begini. Kalau misalnya kita ingin menanam tanaman di Taman Keanekaragaman Hayati, nah kalau kita akan tanam misalnya yang lokal, yang langka yang ada di Sulawesi Barat lah,
tanaman durian, kita tanam durian. Nah, terus kemudian kita bandingkan gitu dengan misalnya arboretum, sama-sama durian juga. Cuma kalau taman keanekaragaman hayati harus kita tahu taman durian ini mampu melakukan penyerbukan atas bantuan apa gitu. Salah satunya adalah adalah kelelawar. Maka dari taman keanekaragaman hayati harus kita mampu tanam tanaman misalnya kelelawar makan makanan 1-3 bulan, misalnya makan buah mangga, kita tanam buah mangga. Terus kemudian 3-6 bulan makan buah jambu, kita tanam jambu, sehingga dalam 1 tahun gitu Bapak Ibu sekalian, bahwa satuannya itu terpenuhi pakannya sehingga bisa melakukan konteksnya penyerbukan, pemencaran biji gitu. Nah, terkait dengan kenapa yang kita kumpulkan adalah jenis-jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh satwa gitu. Karena itu adalah konteks tanaman yang paling langka yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tanaman ada 3 jenis. Satu yang begitu kena angin begitu, dia akan melakukan perbanyakan diri. Terus ada yang satu tanaman gitu Bapak Ibu sekalian, bunga jantan dan betinanya ada dalam satu tanaman sehingga memperbanyakan diri. Nah, kalau yang koleksi dari Taman Kehati adalah yang antara bunga jantan dengan bunga betina ini adalah tanaman jantan dan tanaman betina ini tanamannya berbeda. Di sini perlulah konteksnya agen penyerbuk. Nah, yang dilindunginya gitu adalah tanaman-tanaman yang itu sesuai tadi warna-warna tersebut. Nah, ini yang sesuai warna-warna tersebut memang dari pengalaman kami gitu untuk mengumpulkannya ini agak sulit gitu. Sehingga yang waktu itu misalnya yang Kabupaten Jombang itu Taman Keanekaragaman Hayati, kita sampai mencari jenis-jenis tanaman itu sampai di hutan-hutan segala macam untuk mendapatkannya. Terus konteksnya teman-teman dari BPDes tidak bisa menyediakan seluruhnya karena dia konteksnya ada MPTS kalau yang fast growing di situ. Nah, sedangkan dari Litbang Kehutanan gitu tidak semuanya terpenuhi gitu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian gitu, itulah konteks yang dilindungi dari Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi acuannya kita memenuhi jenis-jenis koleksi yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati dengan tujuan bahwa jasa lingkungan yang ada di sana itu dapat berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sedikit saya sampaikan gitu. Terima kasih. Angga, Bu Dena. Iya, terima kasih Pak Yanto. Dan saat ini masih diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, diberikan kesempatan untuk 2 orang. Yang pertama kepada Bapak Mutahara, disilakan Pak untuk bisa bertanya. Sekali lagi, diberikan kesempatan kepada Bapak Mutahara. Oke. Halo, Bapak Mutahara? Iya. Kalau belum ada, ini masih ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan melalui chat kepada panitia. Dari Bapak Alimuddin, DLH Provinsi Sulbar. Bagaimana Pak Alimuddin? Ya. Untuk Bapak Alimuddin dari DLH Prof Sulbar dan Ibu Wirawati juga dari DLH Sulbar. Dan Bapak Yudi dari DLH Render Lampung. Ketiga pertanyaan dari Bapak Alimuddin dan Bapak Yudi dan juga Ibu Wirawati ternyata tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Yanto. Dan saat ini diberikan kembali kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau mungkin mau share pengalaman terkait Taman Kehati yang ada di kabupaten atau kota di mana Bapak dan Ibu tinggal. Disilakan kepada Bapak Ibu. Apakah masih ada? Oke.
Ya, mungkin kalau nggak ada Bu Dena gitu, info Ya, Pak Yanto. saya begitu. Sebenarnya memang konteksnya Taman Keanekaragaman Hayati ini, kami ini juga konteks sedang berjuang bahwa Taman Keanekaragaman Hayati bisa untuk apa dimasukkan ke dalam DAK gitu. Memang dari beberapa hal tersebut gitu ya, ada beberapa kali kami pertemuan dengan misalnya Bappenas, dengan Biro Perencanaan segala macam gitu. Prinsipnya Bappenas itu oke, setuju gitu, tetapi teman-teman dari perencanaan itu meminta gitu ada bahwa dalam dana DAK itu harus ada perencanaannya. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian, DAK Taman Keanekaragaman Hayati itu dapat turun gitu. Ini yang hasil pembahasan terakhir tuh ya Bapak Ibu sekalian. Apabila Taman Keanekaragaman Hayati sudah mempunyai yang namanya adalah desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati. Kalau saya sampaikan desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati, bahwa Taman Keanekaragaman Hayati yang diusulkan dan DAK harus mempunyai desain vegetasi dengan infrastruktur. Desain vegetasi terkait dengan jenis-jenis tanaman apa yang dikumpulkan, gitu. Terus kemudian bagaimana tata letaknya, gitu. Terus kalau desain infrastruktur terkait sarana prasarana di dalam desain vegetasi itu nanti sudah keluar namanya RAB, kira-kira anggarannya itu keluar berapa dari Taman Keanekaragaman Hayati. Yang kedua yang harus dipastikan lagi bahwa DAK itu bisa turun apabila sudah ada dokumen. Dokumennya ada dua di sini. Dokumen program pengelolaan yang sifatnya 5 tahunan dan dokumen pengelolaan perencanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati yang bersifat 1 tahunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan strategi pendanaan ini teman-teman dari Bappenas gitu segala macam sudah mengisyaratkan terkait bantuan dana DAK Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, itu hal-hal itu gitu mohon Bapak Ibu semuanya itu dapat melengkapi hal tersebut sehingga dana DAK di situ nanti bisa kita perjuangkan lebih lanjut begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kali gitu Bapak Ibu, sebenarnya dengan adanya tadi desain vegetasi di sini desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati, terus adanya juga dokumen program dan perencanaan gitu, itu sangat memudahkan kita juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan CSR gitu, pelaksanaan dari dunia usaha. Andai kata sudah ada jelas segala macam, maka mereka akan lebih cepat untuk mempertimbangkan terkait dengan pelaksanaan strategi pendanaan dari dunia usaha. Mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan gitu Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini menjadi perhatian semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Mungkin ini ada yang terakhir dari Pak Maris, ternyata bukan Ibu ya Pak. Pak Maris, disilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Saya Maris dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Baik, pertanyaan kami tadi sudah dijawab. Kami cukup paham setelah mendengar jawaban dari Pak Yanto tahapan-tahapan yang disampaikan. Serta saya coba linkkan ke Permen 03 2012 tentang Taman Kehati juga sesuai. Dalam hal ini kami punya pertanyaan lagi. Untuk luas lokasi Taman Kehati Kabupaten, di situ kan ada di lampiran 1 ini antara 10 sampai 14,9 hektar. Terkait itu, kami punya lahan berbeda kecamatan. Perlu diingat, Kabupaten Kutai Kartanegara itu memang lahan luas. Namun kita mencari lahan yang satu hamparan seperti yang seluas ini, saya kira mohon maaf tidak semudah itu, dan kami sudah berusaha menginventarisir sampai detik ini lahan-lahan yang disampaikan tadi ada terpisah-pisah. Misalnya maksimal kami dapatkan ada 10 hektar dan ada juga 7 hektar. Nah, untuk memenuhi kriteria tadi, kami juga perlu berkonsultasi lebih lanjut apakah boleh satu dokumen Taman Kehati tetapi beda wilayah, beda kecamatan. Saya kira itu yang perlu kami tanyakan kepada pihak Pak Yanto dan bapak-bapak lainnya. Saya kira cukup dan terima kasih. Oke, silakan kepada Pak Yanto. Dan mungkin Pak bisa sekalian menjawab pertanyaan dari
Iya. Dari Ibu, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji, Pak. Iya. Terkait dengan jika ada lahan 10-12 hektar tapi terpisah, apakah dokumen lingkungannya bisa dijadikan satu sama dengan profil dan dokumennya, Pak? Iya. Bisa jawab. Terima Pertama kasih. kali mungkin ada dua hal gitu konteks dalam pertanyaan ini gitu. Kalau saya konteksnya memahaminya ada dua, terkait dengan izin dokumen, terus terkait dengan keterbatasan luas lahan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, konteks Taman Keanekaragaman itu mungkin saya menyampaikan konteksnya luas lahan dulu. Jadi konteks Taman Keanekaragaman Hayati itu tidak harus di tanah pemerintah daerah, gitu. Tetapi di beberapa di Pulau Jawa di sini kayak di Pacitan nih, Pacitan, terus ada di Blitar, itu adalah lahan-lahan masyarakat atau tanah kas desa di situ. Tapi begitu kita pakai tanah kas desa, nanti kita akan terkait dengan administrasi yang agak lebih detail lagi gitu. Nanti ada MOU-nya dan segala macam gitu. Sehingga poinnya buat Taman Keanekaragaman Hayati, kalau tidak ada di konteksnya di tanah milik pemerintah daerah, bisa di lahan masyarakat atau tanah desa gitu ya. Nah, itu tapi dengan persyaratan yang lebih kerjasama yang lebih ketat lagi. Nah, terus yang kedua kali gitu. Walaupun itu misalnya 10 hektar itu susah, tetapi akhirnya dapat 6 hektar di misalnya di daerah A, 4 hektar itu di daerah B lah begitu. Apakah bisa ditarik Taman Keanekaragaman Hayati? Bisa, andai kata antara daerah A dan B itu ada koridor. Jadi ada tanaman-tanaman yang menghubungkan dari konteksnya dari Taman Keanekaragaman Hayati tersebut. Gitu. Nah, andai kata sudah terpenuhi gitu. Apakah dokumen lingkungannya bisa dijadikan satu? Ya bisa, karena konteksnya kan SK penetapannya oleh kepala daerah. Dan si penanggung jawabnya misalnya letakkan di kabupaten kabupaten Kutai ya, kabupaten Kutai Kukar gitu, itu tetap karena itu letaknya di situ ya bisa di konteksnya dia adalah dijadikan satu, tapi dengan harus ada koridornya Pak. Jadi dokumen lingkungannya satu tidak apa-apa kurang lebih. Dan dokumen lingkungannya di sini bukan kita bicara konteksnya andel UKL ini sebenarnya dokumen SPPL Pak. Jadi kelasnya kelas SPPL. SPPL itu kan pengesyarat pernyataan bahwa memang kegiatan yang kita lakukan adalah konteksnya dalam konteks kegiatan yang membantu atau support terhadap ramah lingkungan gitu. Nah, itu kurang lebih hal yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Bu Dena. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Yanto untuk penjelasannya. Oke, Bapak Ibu peserta webinar Taman Kehati, dengan penjelasan dari Pak Yanto tadi, maka berakhirlah ruang tanya jawab kita, ruang diskusi kita, dan kesimpulan saya hari ini untuk webinar kita pada pagi hingga menjelang siang ini, bahwa yang pertama keunikan Taman Kehati bukan hanya sebagai lokasi ekowisata saja, namun keunikannya menarik para peneliti untuk melakukan penelitian karena memiliki kekasan dari suatu daerah, serta menjadi sarana promosi hasil pertanian masyarakat. Hal ini juga bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, peran dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor dalam pengelolaan Taman Kehati sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendorong peran serta masyarakat di Taman Kehati. DLH harus mampu melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan Taman Kehati. Mungkin itu dari saya Pak Yanto, dan saat ini saya kembalikan kepada Ibu MC. Silakan. Terima kasih, mungkin saya yang handle gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Terima kasih gitu saya ucapkan kepada Pak Ari, Pak Zulkifli, Pak Kosmas gitu, yang telah kurang lebih yang memberikan sumbangsihnya atau kontribusinya terkait Taman Keanekaragaman Hayati, sehingga masing-masing pihak bisa saling belajar dari konteksnya pelaksanaan dari Taman Keanekaragaman Hayati. Dan sekali lagi mungkin ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ini Bapak Ibu sekalian gitu. Konteksnya adalah kuota ini. Kuotanya sebenarnya kita kan pakai 300 orang gitu. Itu karena konteks ada imigrasi email gitu yang sifatnya dadakan ya, karena tadi malam kita cek itu masih 300 gitu Pak. Tiba-tiba kok paginya baru 100 gitu. Ternyata memang konteksnya dadakan sehingga teman-teman dari
provinsi atau kabupaten lain yang ada di Indonesia tidak bisa bergabung ini. Biasanya kalau bergabung kita cukup banyak lah, sampai 250-an orang di sini. Sekali lagi saya tuh mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu atas kondisi yang ini, dan saya berjanji nanti bulan depan itu akan kita perbaiki sistem-sistem yang ada, karena itu semuanya di luar kendali, karena konteks webinar ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun lebih, Pak. Ya, kendara ini terjadi baru hari ini gitu. Terus juga kedua kali Bapak Ibu sekalian, mungkin sekalian ini saya menutup ini juga mohon maaf, ini saya mewakili ketua BA-nya Pak Ferdi ini, karena konteksnya 100 ini yang masuk begini, sehingga Pak Ferdi mau masuk juga tidak bisa gitu, karena saya paham kalau di luar-luar Jawa itu kan sering terjadi gangguan terhadap sinyal itu. Saya tidak tuh. Nah, mungkin sebelum saya menutup acara webinar Taman Kehati hari ini, bisa saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu, andai kata ingin meminta asistensi atau bimbingan teknis terkait Taman Keanekaragaman Hayati baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengembangan gitu, kami dari Direktorat BPEE gitu menyambut baik hal tersebut, dan nanti akan bantu kita fasilitasi Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu nanti melalui sarana Zoom. Jadi kita kan sudah ada teknologi ini, Pak. Kita pakai sarana Zoom gitu, kemudian kita nanti kira-kira detail apa sih yang belum jelas terkait Taman Keanekaragaman Hayati, baik konteksnya dalam konsepnya itu bagaimana, begitu, kalau memang penjelasannya bagaimana, konteks perencanaannya, dokumennya itu penulisannya gimana, apa yang menjadi poin penting dalam penyusunan dokumen, begitu perencanaannya, terus konteksnya pelaksanaan maupun dalam hal ini pengembangannya. Itu kami membuka pintu yang selebar-lebarnya terkait asistensi yang bersifat virtual dari kami. Dan nanti kami juga didukung Bapak Ibu sekalian dari teman-teman dari LIPI. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan bantuan terkait desain vegetasi infrastruktur, bersurat aja dengan kami gitu. Nanti setelah bersurat, nanti kita akan adakan Zoom dengan daerah atau kabupaten atau provinsi masing-masing. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, semuanya sifatnya free gitu. Kita semuanya adalah benar-benar murni untuk saling mendukung, tidak ada konteksnya honornya berapa gitu, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan Bu Dena, Bapak Ibu sekalian gitu. Sekali lagi saya mohon maaf atas kondisi tautan atau Zoom yang hari ini terjadi gitu, tapi saya berharap bulan-bulan depan itu akan kembali normal. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin acara ini saya tutup begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ya. Ini. Nah,